Dalam sekejap, pedang emas Qi menyapu sekeliling. Semua Flamero Arlions yang diserang oleh pedang emas ini Qi kehilangan nyawa mereka atau terluka parah dan kehilangan kemampuan mereka untuk berperang. Setelah dia berurusan dengan 5 Flamero Arlions di depannya, Yang Ye tidak berani tinggal lagi, dan dia berbalik dan melintas ke kejauhan. Karena dia telah memperhatikan bahwa Flamero Arlions semakin banyak yang menyerang ke arahnya. Demi dengan cepat melarikan diri dari pengepungan singa Flameroar, Yang Ye tidak menahan sama sekali. Jadi, semua singa yang menghalangi jalannya tanpa ampun dibantai oleh Qi pedang emasnya. Justru karena inilah adegan aneh terjadi di sini. Di mana-mana Yang Ye lewat, pedang emas Qi menyapu sekeliling, dan mayat singa menutupi tanah. Qi pedang Yang Ye sebenarnya tidak dapat langsung memusnahkan Dark Beast ke-9 ini, tetapi demi pengisian keluar dari pengepungan sesegera mungkin, Yang Ye tidak ragu-ragu untuk menggunakan talisman kekuatan bermutu tinggi pada dirinya sendiri. Dengan dorongan yang diberikan oleh talisman kekuatan dan energi mendalam emasnya sendiri, maka belum lagi Dark Beast peringkat ke-9, bahkan tubuh Raja Pangkat Dark Beast akan dengan mudah ditembus oleh serangannya. Ketika para singa Flameroar yang berniat menyerang Yang Ye memperhatikan aura Yang Ye yang sangat kuat dan mengesankan, mereka mengungkapkan ketakutan yang sangat kuat di mata mereka, dan mereka tidak berani menyerbu tanpa takut ke arah Yang Ye seperti singa-singa sebelumnya. Inilah efek yang ingin dicapai Ye. Energi yang sangat besar di dalam tubuhnya mengalir ke sepatunya, dan Yang Ye mengeksekusi teknik langkah Gale sambil menggambar pedangnya untuk berurusan dengan beberapa Dark Beast terakhir yang menghalangi jalannya. Mendesis. Beberapa Flamero Arlions dalam memimpin langsung dipotong menjadi 2, dan kecepatan Yang Ye tidak berkurang sama sekali saat ia dengan cepat menyerbu keluar dari pengepungan dan melintas dengan cepat menuju kejauhan. Di sisi lain, tepat pada saat ini, sesosok-sosok mengikuti di belakangnya dan menyerbu keluar dari pengepungan juga. Setelah itu, sosok itu berhenti sejenak sebelum berlari dengan cepat ke arah yang ditinggalkan Ye. Jangan biarkan wanita itu pergi. Yang mulia, lindungi Yang mulia. Tepat pada saat sosok itu keluar dari pengepungan. Pria berjanggut keriting dan pria parubaya yang dalam pertempuran sengit telah berhenti, dan kemudian mereka memberi perintah kepada bawahan mereka masing-masing. Tidak peduli apakah itu pria parubaya atau pria berjenggot keriting, kedua ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Ekspresi pria berjanggut keriting berubah karena atasannya telah memerintahkannya untuk berurusan dengan wanita manusia itu, dan jika wanita itu melarikan diri atau tiba di Beast Capital, maka konsekuensi yang menunggunya akan sangat mengerikan. Di sisi lain, pria parubaya itu berada di kapal yang sama. Tidak masalah jika sang putri mati di tangan Dark Beast atau melarikan diri, maka konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang kapten kekaisaran kecil seperti dia. Jadi, keduanya bertindak dengan cara yang sangat diam-diam dan menghentikan pertempuran mereka. Di sisi lain, setelah mereka mendengar perintah yang diberikan oleh pria berjenggot keriting dan pria parubaya, Dark Beast dan kavaleri manusia berhenti berkelahi juga. Setelah itu, mereka memberi pengejaran ke arah Yang Ye dan wanita itu seolah-olah mereka sudah lama setuju. Wanita itu adalah yang paling penting bagi kedua belah pihak mereka, jika tidak, tidak akan ada artinya bahkan jika mereka memusnahkan semua kekuatan pihak lain. Setelah ia dituntut keluar dari pengepungan, Yang Ye berlari selama 15 menit. Namun, tepat ketika dia akan memanggil Gray, dia tiba-tiba sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan itu menyebabkan dia mengerutkan kening sebelum dia berbalik dan melihat ke belakang. Dia melihat seorang wanita bergegas ke arahnya dari jarak 30 meter. Yang Ye mempererat cengkeraman di pedangnya ketika dia melihat wanita ini. Wanita itu berhenti 3 meter dari Yang Ye, dan kemudian dia mengedipkan matanya dan berkata, "Mengapa kamu tidak lari lagi?" Sudut mulut Yang Ye berkedut. Dia mengabaikan kata-kata wanita itu, dan sebaliknya dia menilai wanita itu. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, mengenakan baju kulit perak, memiliki alis berbentuk willow, mata oval, bibir merah, dan gigi putih. Armor kulit peraknya melilit erat sosoknya yang berkembang dengan baik dan indah, dan itu benar-benar menarik lekuk tubuhnya, menyebabkan orang lain bisa merasakan kelembutan menggoda tanpa menyentuhnya. Bagian yang paling mencolok darinya adalah dada wanita itu. 2 gunung montok di depan dadanya cukup besar sampai tingkat yang mengerikan, dan baju besi kulit berwarna perak di sana tampaknya tidak mampu menahan tekanan dari mereka dan sudah sangat terdistorsi. Yang Ye menarik pandangannya, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu mengikuti saya?" Seutas kejutan melintas di mata wanita itu ketika dia melihat tatapan Yang Ye hanya bertahan di tubuhnya untuk beberapa saat. Ketika dia mendengar pertanyaan Yang Ye, dia segera tersenyum dengan cara yang menawan dan berkata, "Adik, Anda sebaiknya tidak memberitahu kakak daripada tempat ini milik Anda." Adik laki-laki. Wajah Yang Ye menjadi gelap. Tepat ketika dia bermaksud mengatakan sesuatu, dia tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan dia tiba-tiba menatap ke arah area di belakang wanita itu. Banyak kavaleri berlari dengan cepat dari jarak 300 meter, dan bentangan Dark Beast yang padat mengikuti di belakang kavaleri. Selain itu, para Dark Beast itu persis adalah Flamero Arlions dari sebelumnya. Ekspresi Yang Ye berubah. Dia tidak membuang nafasnya lagi dan tidak memperhatikan wanita itu, dan dia berbalik dan melintas ke kejauhan.
Wanita itu mengerutkan kening ketika dia melihat kavaleri dan Dark Beast yang sedang mengejar, dan kemudian dia tidak memikirkannya lagi sebelum dia berlari ke arah Yang Ye. Setelah berlari sekitar 1 jam, tidak hanya kavaleri dan Dark Beast di belakang tidak menghilang, mereka bahkan tumbuh dengan mantap dalam jumlah. Selain itu, banyak Dark Beast terbang bahkan telah muncul di langit di atas. Pada awalnya, Yang Ye berpikir bahwa itu hanya kebetulan bahwa mereka muncul di langit, tapi sekarang sepertinya itu bukan kebetulan sama sekali, dan mereka berada di bawah perintah. Mengapa mereka mengejar saya? Tidak lama lagi, Yang Ye tampaknya telah mencapai pemahaman. Dia melambat, dan segera setelah itu, wanita yang mengikuti di belakangnya segera menyusul. Wanita itu mengungkapkan senyum ramah kepada Yang Ye dan berlari ketika dia berkata, "Mengapa kamu melambat? Apakah Anda menunggu kakak? Apakah orang-orang mengejar Anda?" Yang Ye bertanya dengan suara yang dalam. Wanita itu mengerjap, dan kemudian dia mengungkapkan senyum ketika dia berkata, "Sepertinya memang begitu." Wajah Yang Ye menunduk, dan dia berkata, "Tidak ada permusuhan di antara kami berdua, jadi mengapa Anda membawa bencana kepada saya? Lakukan mayat yang baik dan lari ke arah yang lain, oke?" Petik 2. Wanita itu menahan senyumnya ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi yang menyedihkan ketika dia berkata, "Adik, bisakah kamu benar-benar tahan melihat kakak jatuh ke tangan Dark Beast itu? Pikirkan saja, jika kakak jatuh ke tangan mereka, lalu seberapa mengerikan konsekuensi yang akan saya hadapi." Petik 2. Mengapa saya tidak bisa menanggungnya? Ekspresi Yang Ye berubah dingin ketika dia berkata, "Jangan gunakan trik itu untuk melawan saya. Jangan salahkan saya karena kejam jika Anda tidak pergi." Wanita itu melirik Yang Ye dengan ekspresi sedih, dan kemudian dia berkata dengan suara ringan, "Adik kecil, apakah kamu benar-benar tidak berperasaan?" Dia tampak seolah-olah Yang Ye adalah pria yang meninggalkan istrinya, dan itu menyebabkan hawa dingin merambat ke tulang punggung Yang Ye. Yang Ye tidak menyerang. Itu bukan karena dia berbelas kasih kepada seorang wanita, dan itu karena dia tidak bisa. Karena wanita di depannya ini setidaknya di Raja Rilem. Belum lagi apakah dia bisa mengalahkan seorang ahli di Rilem Raja, yang paling penting, ada 2 kelompok pasukan di belakang mereka. Selama dia bertempur dengan wanita itu, maka kekuatan itu akan segera menyusul. Jadi, Yang Ye sangat bermasalah saat ini. Setelah waktu yang lama, Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu di Raja Rilem, dan kekuatanmu jauh melebihi milikku. Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri jika Anda melarikan diri sendiri, jadi mengapa Anda mengikuti saya? Kekuatanku jauh melebihi milikmu." Wanita itu tersenyum, dan kemudian dia melirik Yang Ye dengan makna yang dalam di matanya. Dia berkata, "Adik kecil, itu kedengarannya tidak benar. Sebelumnya, kakak melihat Anda langsung memusnahkan 5 Dark Beast. Selain itu, serangan kejutan dari ahli First Heaven Realm itu tidak hanya diperhatikan oleh Anda, ahli itu bahkan dipaksa kembali oleh Anda. Meskipun Big Sister ada di King Realm, Big Sister tidak berani mengatakan bahwa Big Sister benar-benar dapat mengatasi kekuatan Anda. Lagi pula, lelaki kecil di pundakmu itu bukan Dark Beast biasa, kan?" Petik 2. Ekspresi Yang Ye berubah. Dia tidak pernah menyangka wanita itu benar-benar memperhatikannya sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, "Kamu orang di kereta itu. Kamu baru tahu sekarang." Wanita itu tersenyum ketika berkata, "Adik, kamu tidak terlalu bodoh, iya." Yang Ye melanjutkan, "Kamu anggota keluarga kekaisaran." Wanita itu berkedip dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana menurutmu?" Sudut mulut Yang Ye berkedut, dan kemudian dia berkata, "Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan?" Wanita itu menahan senyumnya, dan dengan flip pergelangan tangannya, lebih dari 10 jimat muncul di tangannya. Dia berkata dengan ekspresi serius, "Little Brother, meskipun Big Sister tidak tahu kartu truf apa yang kamu miliki, tetapi ketika aku melihat kamu bertindak dengan ketenangan seperti itu ketika dikelilingi oleh Dark Beast, Big Sister tahu bahwa kamu pasti akan memiliki cara untuk melarikan diri. Selama kau mengeluarkanku dari tempat ini, maka 10 jimat kelas menengah ini milikmu, oke?" Petik 2. Saat dia menatap 10 jimat di tangan wanita itu, Yang Ye tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Apakah rumah tangga kekaisaranmu miskin?" Wanita itu mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia membalik pergelangan tangannya sekali lagi, dan kemudian 10 jimat lainnya muncul di tangannya. Dia berkata, 20 jimat kelas menengah. Kakak tidak memiliki lebih dari itu. Petik 2. Yang Ye membalik pergelangan tangannya, dan lebih dari 10 jimat bermutu tinggi muncul di tangannya. Setelah itu, dia melambai pada wanita itu dan berkata, "Pertama, aku tidak tertarik pada jimatmu sama sekali. Jika kamu mau pergi, maka aku akan memberimu beberapa jimat bermutu tinggi, oke?" Petik 2. Saat dia menatap tumpukan jimat bermutu tinggi di tangan Yang Ye, gumpalan kejutan melintas di mata wanita itu. Bagaimanapun, harta seperti jimat masih sangat berharga bahkan untuk anggota keluarga kekaisaran seperti dia. Sebelumnya, memproduksi 20 jimat kelas menengah itu sudah mulai sedikit menyakitkan baginya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pria muda sebelum dia ini benar-benar akan memiliki lebih dari 10 jimat kelas tinggi.
10 jimat bermutu tinggi. Mustahil bagi elit murid sekte untuk dengan mudah mendapatkan jimat dengan kualitas seperti itu. Wanita itu menatap tajam ke Yang Ye, dan kemudian dia mengungkapkan senyum yang menawan dan berkata, "Adik, jadi kau pria kaya sejati. Kakak meminta untuk dipermalukan sekarang. Bagaimanapun, kakak tidak peduli lagi. Kakak menyukai Anda, dan kakak menolak untuk melepaskan Anda. Jika Anda tidak membawa saya bersama Anda saat Anda melarikan diri, maka kita hanya akan menjadi pasangan yang mengalami nasib yang sama." Bab 108. Apakah kamu tidak tahu malu? Yang Ye berbicara dengan marah. Jika itu mungkin, dia pasti akan memotong wanita ini menjadi dua. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tidak ada gunanya apapun yang Anda katakan. Bagaimanapun, kakak menolak untuk membiarkan Anda pergi." Petik 2. Dentang. Cahaya keemasan melintas. Pedang yang terhunus Yang Ye menebas tanpa ampun pada wanita di sisinya. Yang Ye bukan tipe orang yang akan berpikir dengan adiknya sambil menghadapi kecantikan. Wanita di depannya sangat cantik dan menggoda, tetapi apakah itu ada hubungannya dengan dia? Wanita di depannya ini tidak ragu-ragu untuk menarik musuh kepadanya demi keselamatannya sendiri. Menurut Yang Ye, ini adalah musuh. Karena dia adalah musuh, maka Yang Ye tidak peduli apakah dia seorang wanita atau orang tua. Musuh harus dibunuh. Wajah wanita itu berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria di depannya ini akan benar-benar bergerak melawannya, dan kecepatan pedangnya benar-benar sangat cepat. Dia tidak punya waktu untuk berpikir sebelum membalik pergelangan tangannya, dan cambuk hitam menghantam pedang di tangan Yang Ye. Dentang. Percikan keluar dari titik tabrakan antara cambuk dan pedang. Yang Ye tidak melakukan serangan lagi setelah yang ini gagal, dan dia menyarungkan pedangnya sebelum melirik wanita itu dengan dingin. Kekuatan wanita ini sangat luar biasa, dan dia tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk membunuhnya kecuali dia menggunakan Sword Intent dan kedua Dark Beast King Rank. Jika di waktu lain, dia pasti akan memanggil kedua serigala bawah dan berurusan dengan wanita ini. Namun, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Karena identitas wanita itu tidak sederhana sama sekali. Jika dia membunuh wanita itu, maka kavaleri-kavaleri di belakangnya pasti tidak akan membiarkannya pergi, dan bahkan jika dia meninggalkan pegunungan Grand Myriad, Kekaisaran Grand Qin pasti tidak akan membiarkannya pergi. Selain itu, jika dia melawan wanita itu, maka Dark Beast dan pria di belakang pasti akan menyusul. Pada saat itu benar-benar akan sangat merepotkan karena dia tidak berpikir bahwa Spirit Rank Dark Beast akan membiarkannya pergi. Wanita itu melilitkan cambuknya di tangannya, dan dia sangat terkejut ketika dia menatap Yang Ye. Kecepatan serangan pedang itu terlalu cepat, dan jika dia tidak waspada secara diam-diam sejak awal, maka dia pasti akan menderita kerugian sebelum serangan pedang itu. Siapa sebenarnya dia? Dia sudah sangat tangguh di alam mortal, jadi seberapa luar biasanya dia ketika mencapai alam surga pertama. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan melirik Yang Ye sebelum dia berkata, "Adikku, betapa kejamnya dirimu. Anda benar-benar ingin membunuh kakak tanpa ragu-ragu atau menunjukkan belas kasihan apapun. Anda orang yang tidak berperasaan." Yang Ye berkata dengan suara dingin, "Apakah ada gunanya melakukan tindakan seperti itu?" Wanita itu tersenyum ketika mendengar ini. "Adik kecil, kakak perempuan mengakui bahwa saya mendekati Anda lebih awal sehingga Anda akan membawa saya bersama Anda. Namun, kakak benar-benar tertarik pada Anda sekarang. Kamu sangat kuat dan kaya, jadi kakak benar-benar terpesona olehmu." Petik 2. Yang Ye mengabaikan kata-katanya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak akan pergi?" "Aku tidak akan pergi bahkan jika kamu membunuhku. Kakak pasti mengikuti Anda." Dia berbicara dengan tegas. Yang Ye berbalik untuk melihat kavaleri dan Dark Beast yang semakin dekat. Dia tahu bahwa wanita itu dan dia memiliki dorongan dari Strider Talisman sekarang, jadi tidak mungkin untuk mengejar mereka dalam waktu singkat. Namun, begitu ini berlanjut, maka kavaleri dan Dark Beast akan menyusul cepat atau lambat. Selain itu, berapa banyak Dark Beast yang ada di dalam Grand Myriad Mountains? Jika Spirit Rank Dark Beast memerintahkan Dark Beast lainnya untuk menangkap mereka, maka mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka menumbuhkan sayap. Yang Ye menarik napas dalam-dalam sebelum dia melambaikan tangan kanannya, dan kemudian Nether Wolf King muncul di sisi mereka. Murid-murid wanita itu mengerut ketika dia melihat Nether Wolf King, dan wajahnya langsung berubah pucat karena pemandangan ini benar-benar terlalu mengejutkan. Yang Ye mengabaikan keterkejutan wanita itu dan melompat ke punggung Nether Wolf King, dan kemudian dia berkata kepada wanita yang masih kaget, "Apakah kamu masih tidak akan melanjutkan?" Dia tidak ingin membawa wanita itu, tetapi dia tidak punya pilihan. Jika wanita itu mengikuti dari belakang, maka dia tidak akan bisa menyingkirkan Dark Beast dan pria itu bahkan jika dia mengendarai Nether Wolf King. Sekarang, dia hanya bisa menyingkirkan Dark Beast dan pria itu sambil membawanya bersamanya sebelum memintanya pergi sendiri. Ini adalah satu-satunya metode yang bisa dia pikirkan. Wanita itu tertegun ketika dia mendengar Yang Ye, dan kemudian dia berkedip dan berkata, "Di atasnya. Bisakah saya benar-benar melakukan itu?" Petik 2. "Apakah kamu naik atau tidak?" Yang Ye mengerutkan kening. Wanita itu berhenti ragu-ragu,
dan dia melompat dan turun dengan kuat di belakang Yang Ye. Setelah itu, dia tidak memiliki keraguan untuk memeluk pinggang Yang Ye dengan kedua tangan dan bersandar erat di punggung Yang Ye. Dia bergumam, seorang Raja Rank Dark Beast, aku sebenarnya duduk di King Rank Dark Beast. Semua orang pasti akan berpikir aku sudah gila jika aku memberitahu orang lain tentang ini. Petik 2. Bisakah kamu bergerak mundur sedikit? Yang Ye sangat terdiam ketika dia merasakan dua bola besar terjepit di punggungnya. Apakah wanita ini tidak kenal malu? Bahkan seorang wanita sepertiku belum mempermasalahkan hal itu, jadi sebagai pria, untuk apa kau mempermasalahkannya? Yang Ye, petik 2 titik. Petik 2. Dengan Nether Wolf King untuk naik alih-alih berjalan dengan berjalan kaki, kecepatan mereka langsung meningkat lebih dari 2 kali, dan mereka memisahkan jarak antara mereka dan para pengejar di belakang mereka. Ekspresi pria berjenggot keriting dan pria parubaya berubah ketika mereka melihat Yang Ye dan wanita itu naik King Rank Dark Beast. Selain kaget, mata pria berjenggot keriting itu membawa kebingungan yang mendalam di dalamnya. King Rank Dark Beast bertindak sebagai tunggangan bagi manusia. Lelucon apa? Pria berjanggut keriting itu sedikit tidak bisa menerima adegan yang baru saja dia saksikan. Setelah kebingungannya berlalu, dia merasa sangat marah. Ya, pria berjanggut keriting itu sangat marah setelah pulih dari keterkejutannya. Tidak peduli apa alasannya, Raja Pangkat Dark Beast telah bertindak sebagai tunggangan bagi manusia, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Selain itu adalah sesuatu yang Kekaisaran Dark Beast tidak dapat mentolerir juga karena itu sangat memalukan bagi Kekaisaran Dark Beast. Manusia, Anda benar-benar berani membuat King Rank Dark Beast menjadi tunggangan Anda. Sialan akan merobek-robekmu. Setelah dia meraung dengan marah, pria berjanggut keriting itu mempercepat. Mata pria parubaya itu mengungkapkan keterkejutan dan kebingungan juga. Pada awalnya, dia merasa bahwa pemuda itu tidak biasa, tetapi begitu dia memperhatikan bahwa pemuda itu hanya di alam mortal, dia menyerah untuk memperhatikan pemuda itu. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa pemuda itu benar-benar akan memanggil King Rank Dark Beast pada saat ini. Tuhanku, itu adalah Raja Pangkat Dark Beast. Lagi pula, mengapa Yang Mulia pergi dengan pemuda itu, dan mengapa pemuda itu membawa Yang Mulia bersamanya? Mungkinkah mereka merencanakan semua ini? Ketika dia berpikir sampai sini, wajah pria parubaya itu tenggelam. Dia mendengar bahwa putri ini tidak ingin pergi ke Kekaisaran Dark Beast, dan dia terus-menerus berjaga-jaga terhadapnya yang melarikan diri sejak awal misi ini. Sepanjang jalan, sang putri tetap diam, dan dia berpikir bahwa dia telah menerima nasibnya, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dia telah membuat rencana sebelumnya. Anak muda, tidak peduli sekte mana Anda berasal, bersiaplah untuk menderita amarah Kekaisaran Grand King. Pria parubaya itu berbicara dengan suara rendah di dalam hatinya. Yang Ye tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan dia hanya berharap dia bisa melarikan diri dari pria dan Dark Beast sesegera mungkin sebelum meminta wanita itu pergi sendiri. Karena Yang Ye tidak tertarik mengganggu omong kosong antara Dark Beast dan Grand King Empire. Tiba-tiba, bulu ungu menggaruk rambut Yang Ye, dan kemudian menunjuk pada elang hitam yang tinggal di langit di atas mereka. Kamu mengatakan bahwa mereka mengawasi kita, dan jika kita tidak dapat berurusan dengan mereka, maka kita tidak akan dapat melarikan diri dari Dark Beast di belakang kita. Tanya Yang Ye. Ming ungu itu mengangguk. Yang Ye mengerutkan kening. Elang-elang hitam itu berada lebih dari 200 meter di udara, jadi pedangnya sama sekali tidak dapat membahayakan mereka. Setelah beberapa saat, dia memandangi anak kecil itu dan berkata, bisakah kamu melakukan sesuatu tentang mereka? Ming ungu itu mengangguk. Lalu aku akan menyerahkannya padamu. Yang Ye tersenyum ketika dia berbicara. Ming Valet tersenyum sebelum melambaikan cakar kecilnya, dan kemudian sosoknya langsung menghilang dari bahu Yang Ye. Pada saat berikutnya, itu muncul lebih dari 30 meter di atasnya. Ketika dia menyaksikan adegan ini, mata berair wanita itu terbuka lebar ketika dia berkata, itu. Adik kecil, jangan beritahu kakak bahwa itu adalah King Rank Dark Beast juga. Kalau tidak, hati kakak tidak akan bisa menerimanya. Yang Ye tidak menjawabnya, dan dia hanya menatap bulu valet di langit. Tidak lama lagi, elang hitam yang mengelilingi langit di atas tampaknya telah menemui sesuatu yang mengerikan, dan mereka mengeluarkan teriakan nyaring sebelum mereka melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Sebuah cahaya ungu menyala, dan kemudian bulu valet muncul di bahu Yang Ye. Orang kecil itu membuka cakarnya, dan kemudian beberapa bulu hitam muncul di dalam cakarnya yang kecil. Yang Ye tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis ketika dia melihat ini. Jelas, lelaki kecil itu telah mencabut bulu mereka sekarang. Tidak heran elang-elang hitam itu tampak begitu sengsara. Adik kecil, siapa kamu sebenarnya? Sementara itu, wanita itu bertanya dengan sangat serius. Dia sangat ingin tahu tentang identitas Yang Ye karena manusia sebenarnya mampu memerintah Dark Beast, dan itu bahkan King Rank Dark Beast. Ini benar-benar tidak biasa. Yang Ye berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Ngomong-ngomong, kita akan berpisah begitu kita menyingkirkan kavaleri dan Dark Beast di belakang kita. Saya tidak memiliki kewajiban untuk melindungi Anda selamanya, mengerti?
Yang Ye baru saja selesai berbicara ketika dia merasakan benjolan besar merapat ke punggungnya, dan sepertinya itu berniat untuk menyatu ke punggungnya. Setelah itu, dia mendengar wanita itu meratap. Adik kecil, apakah Anda benar-benar tidak berperasaan? Orang sering mengatakan bahwa seseorang harus berbuat baik sampai akhir. Tidak bisakah kau mengirim kakak keluar dari Grand Myriad Mountains? Petik 2. Bab 109/109. Dataran ini sangat besar. Yang Ye berkuda di bawah Raja Serigala Gagah selama 4 jam namun masih tidak dapat meninggalkan dataran ini dan ditambah fakta bahwa jumlah Dark Beast yang mengejar mereka bertambah jumlahnya, ekspresi Yang Ye berubah suram. Bukan hanya di belakang mereka, banyak bintik hitam bahkan muncul di langit. Jelas, titik-titik hitam ini dipanggil oleh Spirit Rank Dark Beast untuk menonton mereka. Meskipun Ming Valet dapat menangani Dark Beast terbang ini, itu sama sekali tidak berguna. Karena tidak peduli berapa banyak mereka membunuh, Spirit Rank Dark Beast akan segera mengirim lebih banyak lagi, dan jumlah mereka tidak terbatas. Adik kecil, situasinya tampaknya sedikit buruk. Tepat ketika Yang Ye merasa bermasalah, wanita di belakangnya berbicara dengan senyum di wajahnya, dan nadanya tidak membawa jejak kecemasan dan bahkan membawa pingsan perasaan senang akan kemalangan Yang Ye. Yang Ye berbalik dan menatap tajam wanita itu sebelum dia berkata dengan marah, kamu tahu situasinya buruk. Bukankah semua ini karena kamu? Demi dewa, Anda adalah anggota rumah tangga Kekaisaran Grand Qin bagaimanapun, jadi mungkinkah Anda tidak memiliki metode untuk keluar dari situasi ini? Yang Ye benar-benar menolak untuk percaya bahwa dia tidak memiliki kartu truf untuk menyelamatkan hidupnya sendiri karena raksasa yang merupakan rumah tangga Kekaisaran Grand Qin Empire tidak kalah dengan sekolah asal sama sekali. Wanita itu berkedip, dan kemudian dia mengungkapkan penampilan yang menyedihkan dan berkata dengan malu-malu, adikku, aku hanya wanita yang lemah, jadi bagaimana aku bisa keluar dari situasi ini? Saya hanya bisa mengandalkan perlindungan Little Brother, jadi saya harap Little Brother dapat mengasihani saya. Petik 2. Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah kamu mencobanya pada saya? Juga, bisakah kamu berhenti memanggilku, adik laki-laki? Petik 2. Kata-kata, adik laki-laki, benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Baiklah, adik kecil. Wanita itu tertawa kecil ketika berbicara. Yang Ye menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata dengan tenang, katakan padaku, tujuan utama mereka adalah untuk menangkapmu, jadi apakah kavaleri manusia itu akan membiarkanku pergi jika aku menyerahkanmu kepada mereka? Dia tidak takut pada Dark Beast, dan dia hanya takut pada kavaleri manusia itu. Atau lebih tepatnya, dia takut pada raksasa yang merupakan Kekaisaran Grand Qin. Karena pasukannya di wilayah selatan adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa menghindari rasa takut. Wanita itu tersenyum dan berkata, jika kamu melakukan itu sebelumnya, maka aku tidak yakin apakah Dark Beast akan melepaskanmu, tetapi para anggota istana penjaga mungkin akan membiarkan kamu pergi. Namun, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi sekarang. Kenapa? Yang Ye bingung. Ujung-ujung mulut wanita itu terangkat sedikit sementara senyum menawan muncul di wajahnya. Dia berkata, karena mereka pasti berpikir bahwa kita sedang bersama sekarang. Lebih tepatnya, mereka pikir kita sudah kawin lari. Meskipun status saya di rumah tangga kekaisaran tidak terlalu tinggi, bagaimanapun saya adalah anggota rumah tangga kekaisaran. Jadi, menurut Anda apakah anggota keluarga kekaisaran akan mengizinkan saya kawin lari dengan seseorang? Selain itu, tujuan perjalananku kali ini adalah menikah, dan pihak lain adalah putra kedua kaisar binatang dari Kekaisaran Dark Beast. Jika dia mengetahui bahwa tunangannya kawin lari dengan seseorang, maka sebagai seorang pria, apakah Anda pikir dia akan membiarkan Anda pergi? Biarkan kakak memberitahumu sebuah rahasia, dia adalah ahli di alam roh. Benar, Dark Beast di belakang kita menentang pencapaian perdamaian melalui pernikahan. Jadi, apakah Anda pikir mereka akan membiarkan Anda pergi setelah Anda membawa saya pergi? Singkatnya, kakak harus memberi selamat kepada Anda. Karena Anda telah melakukan sesuatu yang banyak orang takut lakukan atau bahkan pikirkan, Anda telah menyinggung Kekaisaran Grand Qin dan Kekaisaran Dark Beast pada saat yang sama. Setelah dia mendengar wanita itu, Yang Ye tidak mengamuk seperti yang dibayangkan wanita itu, dan dia malah merenung dengan ekspresi tenang. Dalam semua kejujuran, Yang Ye sangat marah pada saat ini. Bagaimanapun, semua ini disebabkan oleh wanita di belakangnya. Dia bukan orang suci, jadi dia tentu saja marah. Jika itu mungkin, maka dia akan mengiris wanita itu menjadi berkeping-keping dan kemudian mencambuk mayatnya. Namun, apa gunanya kemarahan sekarang? Bisakah dia melawan wanita di belakangnya? Atau mungkin menyerah kepada orang-orang di belakangnya dan menyerahkan wanita itu? Jika semua ini mungkin, maka dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Namun, ternyata tidak. Dengan kata lain, menjadi marah sekarang sama sekali tidak ada gunanya. Jadi, alih-alih marah, lebih baik memikirkan metode praktis. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan wanita itu pergi di masa depan karena dia, Yang Ye, tidak bodoh kalau orang lain bisa mempermainkan sesuka hati. Namun, ia harus terlebih dahulu memikirkan metode untuk melarikan diri dari orang-orang di belakangnya. Kenapa kamu tidak marah?
Sementara itu, wanita di belakang Yang Ye berbicara dengan sedikit rasa ingin tahu. Menurut harapannya, Yang Ye harus marah atau setidaknya mengutuknya. Namun, Yang Ye tampak sangat tenang, dan seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Ini membuatnya agak penasaran dan bingung. Yang Ye tidak menjawabnya, dan dia berbalik untuk menatapnya sebelum dia berkata dengan nada serius, "Saya tidak peduli tentang status Anda di Kekaisaran Grenkin. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kita berada di kapal yang sama sekarang. Jadi, jika kita tidak bergabung dan bekerja sama, maka hanya akan ada bencana yang menunggu kita. Saya sudah melakukan yang terbaik dan memanfaatkan kartu truf saya untuk menghindarinya. Saya pikir Anda harus ikut serta." Petik 2. Wanita itu menahan senyumnya ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia tersenyum setelah beberapa saat dan berkata, "Adik, kau benar. Namun, kakak benar-benar tidak memiliki kartu truf. Jangan mulai menatap kakak dulu, kakak belum selesai berbicara. Meskipun kakak tidak memiliki kartu as, kakak memiliki metode untuk melarikan diri dari mereka semua." Petik 2. Yang Ye buru-buru bertanya, "Metode apa?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Minta Raja Binatang Buas Anda lari ke kanan karena ada reruntuhan kuno yang berjarak 500 km dari sini. Kehancuran itu adalah tempat kekaisaran sebelumnya tinggal, dan ada roh dendam dan berbagai formasi kekaisaran yang berharga di sana. Penjaga istana dan Dark Beast itu tidak akan berdaya melawan kita selama kita memasuki reruntuhan." Petik 2. Reruntuhan. Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah mereka hanya mengikuti kita?" Wanita itu memutar matanya ke arah Yang Ye dan berkata, "Jika kita bersembunyi di sekitar reruntuhan setelah kita memasukinya, maka apakah mereka masih dapat menemukan kita? Selain itu, dipenuhi dengan bahaya, jadi jika begitu banyak dari mereka memasukinya, maka setidaknya setengah dari mereka akan binasa di dalam. Saya tidak tahu tentang Dark Beast, tetapi pemimpin penjaga istana, Jiang Lin, tidak akan berani membiarkan penjaga istana masuk. Paling-paling, dia akan memasuki dirinya dengan dua bawahan tangguh di sisinya." "Bagaimana kamu tahu tentang reruntuhan itu?" tanya Yang Ye. Dia secara alami tidak dapat sepenuhnya mempercayai wanita di depannya karena seseorang harus selalu waspada terhadap niat jahat orang lain. Wanita itu melirik Yang Ye seolah-olah sedang melihat seorang idiot, dan kemudian dia berkata, "Adik, apakah Anda benar-benar seorang murid sekte? Apa hubungannya dengan sesuatu?" Yang Ye mengerutkan kening saat dia mengajukan pertanyaan ini. Wanita itu menamparkan dahinya dan berkata, "Karena kehancuran itu adalah tempat di mana para murid sekte marah. Para murid dari semua 6 kekuatan besar di wilayah selatan dan Grand Qin Empire saya menuju ke reruntuhan itu untuk meredam diri mereka sendiri. Meskipun berbahaya, itu juga diisi dengan pertemuan kebetulan. Karena banyak orang telah menemukan banyak teknik budidaya peringkat tinggi dan teknik tempur di sana." Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, dia berhenti sejenak dan berkata, "Adik kecil, apakah Anda bukan murid dari Sekte Pedang?" Yang Ye merenungkan apakah reruntuhan itu dapat diandalkan ketika dia tiba-tiba mendengar pertanyaan ini, dan dia pertama kali terpana sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bukan murid Sword Sect. Mari kita pergi ke reruntuhan. Bagaimanapun, kami tidak memiliki cara lain untuk melarikan diri dari pengejar kami." Petik 2. Mata wanita itu bersinar ketika dia mendengar Yang Ye, dan kemudian dia berbicara dengan sedikit heran. "Kamu bukan murid pedang sekte. Tapi teknik pedangmu." Petik 2. "Aku bilang aku bukan murid pedang sekte, terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak." Yang Ye berbicara dengan sedikit marah. Segera setelah dia selesai berbicara, dia memerintahkan serigala bawah di bawahnya untuk mengubah arah yang menuju dan berlari ke kanan. Wanita itu tampaknya sangat tertarik dengan latar belakang Yang Ye, dan dia bertanya, "Little Brother, karena kamu bukan murid Sword Sect, maka kamu kemungkinan besar adalah murid dari sekolah asal." "Aku bukan milik sekte." Yang Ye berbicara dengan nada acuh tak acuh. Wanita itu berbicara dengan nada bingung. "Adik kecil, dengan bakat dan kekuatan alamimu, kamu bahkan memiliki kualifikasi untuk memasuki sekolah asal. Jadi, mengapa kamu tidak memiliki sekte?" Petik 2. "Apakah ini ada hubungannya denganmu?" "Tentu saja, aku kawin lari denganmu sekarang. Dengan kata lain, Anda adalah pria saya sekarang. Paling tidak, Anda, dalam nama. Jadi, bagaimana itu tidak ada hubungannya dengan saya?" Yang Ye. Petik 2 titik. Petik 2. Lama kemudian, wanita itu menemukan satu hal, pria di depannya ini tidak memiliki sekte, dan ini menyebabkan mata wanita itu bersinar cemerlang. Dia segera berkata, "Adik kecil, karena Anda tidak memiliki sekte, lalu mengapa Anda tidak bergabung dengan Akademi Kekaisaran Grand Qin Empire saya? Dengan kekuatan dan bakat alami Anda, itu akan terlalu mudah untuk lulus ujian dan bergabung dengan Akademi." "Aku tidak tertarik." Yang Ye bahkan tidak memberikan pertimbangan apapun sebelum dia menolak secara langsung. Jika itu di masa lalu, maka dia mungkin tertarik. Namun, dia memiliki tuannya sekarang, jadi mengapa bergabung dengan akademi itu dan dibatasi olehnya? Wanita itu sedikit cemas, dan dia berkata, "Bagaimana mungkin kamu tidak tertarik? Jika Anda bergabung dengan Akademi Kekaisaran dan mendapatkan posisi di 10 besar selama ujian,
maka Anda akan dapat memperoleh gelar dari kekaisaran. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang saya kawin lari dengan Anda, dan kekaisaran tidak akan menghukum saya. Selain itu, bahkan akan mengatakan bahwa saya cukup bijak untuk membedakan seorang pahlawan. Bagaimana Anda bisa tidak tertarik pada masalah yang begitu penting? Ujung-ujung mulut Yang Ye berkedut, dan dia menarik napas dalam-dalam saat dia menenangkan dirinya sendiri. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat wanita itu sebelum dia berkata, "Gadis cantik, sepertinya kamu mendapatkan semua manfaat dalam hal ini, dan aku hanya di sana untuk melakukan semua pekerjaan tanpa mendapatkan manfaat sama sekali. Izinkan saya bertanya, atas dasar apa saya harus melakukan itu? Apakah kita sudah dekat? Mengapa saya harus mengerahkan diri dan berjuang mati-matian untuk Anda? Apa aku terlihat seperti orang idiot?" Petik 2. Wanita itu tersipu. Memang, dia hanya menganggap dirinya sebelumnya. Namun, wajahnya pulih dalam waktu singkat, dan kemudian dia menatap Yang Ye dengan ekspresi yang sedikit malu. Dia berkata, "Tentu saja, ada manfaatnya untuk Anda juga. Seperti mendapatkan hadiah dari Grand Qin Empire, atau seperti benar-benar menikahiku." Petik 2. Yang Ye tertawa dingin dan berkata, "Benar-benar menikahimu. Gadis cantik, tolong jangan anggap aku idiot, oke? Saya bukan idiot yang membantu seseorang mengacaukan saya. Selain itu, saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai, jadi saya tidak tertarik dengan Anda." Petik 2. Senyum malu wanita itu membeku, tetapi dengan cepat kembali normal, dan dia berkata dengan suara rendah, "Aku benar-benar merasakan kekaguman terhadap Little Brother, dan aku tidak punya perhatian untuk menggunakan Little Brother. Bahkan jika saya melakukannya, itu hanya sedikit, sangat sedikit. Selain itu, jadi bagaimana jika Anda memiliki seseorang yang Anda sukai? Bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki beberapa istri? Kamu tidak terkalahkan." Yang Ye memberi wanita itu acungan jempol. Wanita di depannya ini benar-benar menjijikkan, dan pikirannya serta betapa terbuka dia adalah hal-hal yang sedikit tidak bisa ditanggung oleh Yang Ye. Tepat ketika wanita itu bermaksud untuk terus berbicara, ekspresi Yang Ye tiba-tiba berubah saat dia berkata, "Potong omong kosong. Kami dalam masalah." Bab 110/110. Serigala bawah telah berhenti, dan Yang Ye dan wanita yang duduk di punggung serigala memiliki ekspresi yang sangat berat saat mereka melihat ke depan. Ada bentangan padat di depan mata mereka, itu bukan bentangan padang rumput tapi Dark Beast sebagai gantinya. Dunia budidaya Dark Beast ini tidak tinggi, dan mereka sebagian besar Dark Beast peringkat ketiga dan keempat. Mereka tidak dalam ukuran besar, dan mereka berada di sekitar ukuran Valet Ming. Namun, jumlah mereka benar-benar mengerikan. Mereka membentuk massa padat setidaknya 100.000 plus, dan itu meningkat tanpa akhir. Untungnya, Dark Beast ini tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Yang Ye dan wanita itu. Jika tidak, bahkan dengan Nether Wolf King hadir di sisinya, Yang Ye masih harus lari. "Ini Metaliter, semut kawanan." Wanita itu berbicara dengan suara rendah ketika dia menatap hamparan semut yang padat di depannya. Kelopak mata Yang Ye berkedut. Dia pernah mendengar tentang Dark Beast seperti itu. Meskipun budidaya mereka rendah, bahkan beberapa spesies ganas di pegunungan Grand Myriad tidak berani menyinggung mereka karena jumlah mereka benar-benar mengejutkan. Ini bukan spesies yang menekankan kualitas, dan mereka adalah spesies sejati yang menekankan kemenangan dengan jumlah. Sepertinya roh pangkat Dark Beast tahu tentang niat kita, jadi dia mengirim Metaliter semut ini untuk menghalangi kita. Wanita itu berkata, "Adik kecil, berhenti memikirkannya. Jika Anda tidak memiliki cara untuk melewati mereka, maka kita hanya bisa melarikan diri dari arah lain. Orang-orang di belakang kami hanya beberapa puluh napas waktu jauhnya dari kita." Saat dia merasakan kelompok Flameroar Lions dan kavaleri mendekat, Yang Ye mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dia menatap bulu valet saat dia berkata, "Little fellow, saatnya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu." Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menepuk Nether Wolf King. Ia mengerti niatnya, dan melolong sebelum menerjang kawanan semut. Yang Ye masih ingat adegan itu ketika si kecil menakuti Nightbird pergi. Tidak peduli apakah itu dalam hal budidaya atau angka, semut Metaliter sebelum dia jauh lebih rendah daripada Nightbird. Ekspresi wanita itu berubah, dan dia hampir melompat dari punggung serigala. Apakah pria ini mencari kematian? Tepat pada saat dia ragu-ragu apakah dia harus melompat dari punggung serigala atau tidak, bulu valet yang berdiri di bahu Yang Ye telah muncul di hadapan segerombolan semut. Di bawah tatapan wanita itu yang tercengang, seuntai tekanan bermartabat yang tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Valet Ming. Segera setelah tekanan yang bermartabat ini muncul, semut Metaliter itu langsung tampak seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, dan mereka langsung melonjak mundur seperti air limbah. Adegan seperti itu benar-benar luar biasa hingga yang ekstrim. Sama seperti ketika si kecil menakuti Nightbird itu, semut Metaliter benar-benar mulai menyerang saudara-saudara mereka sendiri untuk melarikan diri sesegera mungkin. Dapat dikatakan bahwa mereka melarikan diri atas mayat saudara-saudara mereka. Saat dia menyaksikan adegan ini di depannya, mata wanita di belakang Yang Ye telah terbuka lebar sementara wajahnya ditutupi dengan syok.
Adegan di depan matanya ini benar-benar mengejutkannya. Itu adalah lebih dari 100.000 semut metaliter. Bahkan seorang ahli realm spirit harus menghindari mereka. Tapi itu benar-benar melarikan diri setelah lelaki kecil itu melambaikan cakarnya beberapa kali. Selain itu, mereka melarikan diri atas mayat saudara-saudara mereka. Apakah ini tekanan legendaris yang dipancarkan oleh naga? Ming Valet mengangguk puas ketika melihat metaliter semut itu melarikan diri untuk kehidupan mereka, dan kemudian kembali ke bahu Yang Ye sebelum menggosok kepalanya di wajah Yang Ye seolah-olah sedang mencari pujian atas pencapaiannya. Yang Ye mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala lelaki kecil itu, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Kamu baik-baik saja. Adapun imbalan Anda, bagaimanapun, semua yang saya miliki adalah milik Anda." "Benar, semua yang kamu miliki adalah milikku juga." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, wajah Yang Ye memerah. Anak kecil itu jauh lebih kaya daripada dia, jadi dia tidak menghargainya tetapi mengambil keuntungan darinya. Ming Valet melirik perut Yang Ye, dan kemudian dia dengan cepat mengangguk. Itu tidak peduli tentang hal lain. Yang ia tahu hanyalah pusaran kecil itu bisa dianggap miliknya juga. Adik kecil, Dark Beast macam apa itu? Sementara itu, wanita itu tidak bisa menahan rasa penasarannya dan menanyakan pertanyaan ini. Yang Ye berbalik untuk meliriknya sebelum dia berkata, "Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu?" Wanita itu mengerutkan bibirnya dan tidak mengajukan pertanyaan ini lagi. Dia hanya ingin tahu menatap bulu ungu di bahu Yang Ye. Dia memiliki niat untuk menyentuhnya, namun dia takut lelaki kecil itu akan marah, jadi dia hanya bisa membatalkan ide itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria berjenggot keriting memiliki ekspresi bingung di wajahnya ketika dia melihat metaliter semut suam mundur seperti air limbah. Metaliter semut suam telah berangkat untuk menghalangi kedua manusia dan Raja Binatang itu atas perintahnya. Berbicara secara logis, bahkan jika kedua manusia itu adalah ahli realm spirit, semut metaliter tidak akan memiliki keberanian untuk mundur tanpa perintahnya. Namun sekarang, semut metaliter telah benar-benar mundur seolah-olah mereka telah bertemu Kaisar Binatang, dan ini menyebabkan pria berjenggot keriting itu benar-benar bingung. "Mensi, mengapa Raja Binatang buas dari Kekaisaran Dark Beastmu menjadi gunung bagi manusia?" Sekitar 50 meter dari Dark Beast, pria parubaya yang mengenakan baju besi emas menatap pria berjanggut keriting saat dia menanyakan pertanyaan ini secara mendalam suara. Meskipun mereka berdua seperti api dan air sekarang, itu hanya demi wanita itu. Jika wanita itu melarikan diri, maka keduanya akan berada dalam masalah serius. Jadi, mereka mencapai suatu bentuk pemahaman diam-diam dan telah menurunkan permusuhan mereka. Tentu saja, begitu mereka menangkap wanita itu, maka pihak mereka tidak akan bisa menghindari pertempuran. Karena satu sisi menginginkan wanita itu mati sementara yang lain menginginkannya hidup. Pria berjenggot keriting bernama Mensi melirik dingin ke pria parubaya itu sebelum berkata, "Itu pasti karena manusia itu menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengendalikan Raja Binatang Buas itu. Kalau tidak, dengan kebanggaan Raja Binatang Buas, bagaimana mungkin seseorang menjadi gunung bagi manusia? Begitu aku menangkapnya, aku pasti akan menyiksanya sampai mati. Setelah itu, aku akan menggantung tubuhnya di Deat Abyss sebagai peringatan untuk semua manusia." Pria parubaya itu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Mensi, apakah menurutmu mungkin dia bukan manusia melainkan Dark Beast yang sudah berbentuk manusia?" Pikiran seperti itu muncul di kepalanya sejak lama ketika dia pertama kali melihat Raja Serigala muncul. Namun, dia masih merasa itu agak absurd pada saat itu karena dia secara pribadi bertemu dengan pemuda itu sebelum ini, dan pemuda itu memiliki aura manusia sejati. Kelopak mata Mensi berkedut. Dia tidak berpikir ke arah itu karena pemuda itu jelas memiliki aura manusia. Namun, sekarang setelah dia mendengar manusia yang berdiri di sisinya mengatakan hal seperti itu, dan setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa itu tidak mungkin. Jika itu adalah Dark Beast yang telah mengambil bentuk manusia, maka mengendalikan Raja Binatang Buas, menyebabkan elang hitam di langit mundur, dan membuat retret semut-semut metaliter tanpa pertempuran adalah logis dan masuk akal. Tetapi jika dia adalah Dark Beast yang telah mengambil bentuk manusia, lalu mengapa dia memiliki aura manusia? Selain itu, mengapa dia membantu wanita itu? Mungkinkah kekuatan ketiga telah mengganggu? Ketika dia berpikir sampai ke sini, murid-murid Mensi mengerut, dan kemudian dia menjerit panjang ke arah Flameroar Lions di sekitarnya. Dia memberi isyarat agar mereka mempercepat karena bagaimanapun juga, wanita itu harus mati. Kalau tidak, jika dia diizinkan untuk merusak rencana tuannya, maka dia akan menjadi orang yang mati. Ketika dia melihat singa-singa itu melaju kencang, lelaki parubaya itu melesat juga. Tidak peduli apakah pemuda itu adalah Dark Beast atau manusia, dia harus mendapatkan keagungannya, sang putri, kembali, dan kemudian mengirimnya kembali dengan selamat ke ibu kota kekaisaran atau ibu kota binatang. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan posisinya di penjaga istana. "Hei, seberapa jauh kita dari reruntuhan itu?" tanya Yang Ye dengan suara rendah. Meskipun mereka menakut-nakuti metaliter Answam pergi, kavaleri dan Dark Beast di belakang mereka tidak takut, dan kecepatan mereka malah meningkat. Jika ini terus berlanjut,
maka pengejaran mereka akan mengejar cepat atau lambat. Bagaimanapun, ini adalah dunia Dark Beast. Sekitar 2 jam lagi dari sekarang. Wanita itu berbicara dengan sedikit ketidakpastian. Wajah Yang Ye tenggelam ketika dia mendengar ini. Kamu belum pernah ke sana. Tentu saja belum. Jika bukan karena, dia tiba-tiba berhenti ketika dia berbicara di sini, dan dia tidak melanjutkan. Meskipun dia tidak melanjutkan, Yang Ye sudah menebak kira alasannya. Wanita di belakangnya mungkin telah merencanakan untuk melarikan diri dari pernikahan ini sejak awal, dan penampilannya menyebabkan perubahan terjadi dalam rencananya. Jika dia tidak muncul, maka wanita di belakangnya mungkin akan melarikan diri di jalan yang berbeda dan bukan reruntuhan. Namun, sekarang wanita itu memintanya untuk pergi ke reruntuhan itu pasti tidak murni demi melarikan diri untuk hidupnya. Ketika dia berpikir ke sini, Yang Ye secara naluriah mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Dia tidak suka digunakan, bahkan jika itu seorang wanita. Jika itu mungkin, dia benar-benar ingin membunuh wanita yang duduk di belakangnya karena dia tidak tahan dengan seseorang yang mempermainkannya dan menyeretnya ke dalam kekacauan seperti itu. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Adik kecil, Anda berpikir untuk menyerang saya lagi." Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan dia menekan niat membunuh dalam benaknya dan berkata, "Bisakah kita bicara dengan serius?" Wanita itu menahan senyumnya dan berkata, "Tentang apa?" Yang Ye memerintahkan kata-katanya sebelum dia berkata, "Tidak ada permusuhan di antara kita. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda pikir itu benar untuk mendorong saya ke pusaran ini antara Kekaisaran Dark Beast dan Kekaisaran Grand Qin Anda? Aku bahkan tidak akan mempermasalahkan hal ini denganmu. Tetapi sekarang, Anda bermaksud menggunakan saya untuk membawa Anda bahwa kehancuran ini, apakah Anda pikir itu benar?" Yang Ye tidak suka membuang nafas, tapi dia tidak punya cara lain sekarang. Tidak peduli apakah itu identitas atau kekuatannya, itu menyebabkan dia menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Tentu saja, jika orang-orang dan Dark Beast di belakang mereka tidak ada, maka dia tidak akan ragu sama sekali untuk bergabung dengan 2 Raja Serigala Bawah dan membunuh wanita ini. Bab 111-111. Ekspresi tersenyum di wajah wanita itu langsung tertahan ketika dia mendengar Yang Ye, dan kemudian dia terdiam beberapa saat sebelum dia melirik Yang Ye dan berkata, "Pada awalnya, aku tidak pernah berpikir untuk menyeretmu ke bawah bersamaku. Setelah semua, Anda hanya seorang mendalam di alam mortal. Adapun mengikuti Anda, tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak, tetapi dalam hal apapun, saya tidak mengikuti Anda dengan sengaja. Karena jalan yang kamu lewati kebetulan adalah jalan yang ingin aku lari menuju. Dapat dikatakan bahwa semua ini adalah kebetulan." Petik 2. Kebetulan. Yang Ye hampir menamparkan wanita itu ketika mendengar ini. Saya dikejar oleh 2 kekuatan semua karena kebetulan. Pada saat ini, dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus tertawa atau marah. Wanita itu melanjutkan, "Adapun untuk menuju ke reruntuhan dinasti Sang, aku tidak punya pilihan lain. Karena untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Spirit Rank Dark Beast di belakang kami memobilisasi Dark Beast di Grand Myriad Mountains untuk mengejar kami. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak berani membuat keributan seperti itu, namun dia melakukannya. Saya pikir Anda harus tahu alasannya." Petik 2. Yang Ye tidak bisa menahan diri untuk berkata-kata ketika mendengar ini. Dia secara alami tahu alasannya, dan itu karena Nether Wolf King-nya telah membangkitkan perhatian Dark Beast pangkat roh. Jadi, Spirit Rank Dark Beast itu tidak ragu untuk menggunakan kekuatan lain di pegunungan Grand Myriad untuk mengejar mereka. Dengan kata lain, dia membawa semua ini pada dirinya sendiri. Ketika dia berpikir ke sini, Yang Ye merasa sangat tidak senang di hatinya, dan dia berbalik untuk melihat wanita itu sebelum dia berkata, "Lalu bagaimana kalau kamu pergi sekarang? Selama Anda pergi, maka mereka mungkin akan membiarkan saya pergi. Paling tidak, kavaleri manusia itu tidak akan mengejarku." Petik 2. Wanita itu mulai tersenyum dan berkata, "Adikku, bahkan tidak berpikir untuk mengusir kakak. Kakak pasti bertahan dengan Anda." Petik 2. Sungguh lucu, dia akhirnya menemukan sumber dukungan yang kuat dengan kesulitan besar, jadi bagaimana dia bisa meninggalkannya dengan mudah? "Tidak bisakah kau begitu tak tahu malu? Tidak peduli apa yang kamu katakan, kakak tidak akan meninggalkanmu. Singkatnya, kakak telah memilihmu seumur hidup ini." Petik 2. Kamu masih ahli Raja Rilem bagaimanapun juga. Punya sedikit integritas, oke. Petik 2. Integritas. Apa itu? Semua yang dibutuhkan kakak adalah kesuciannya. Petik 2. Yang Ye. Petik 2 titik. Petik 2. Yang Ye benar-benar terdiam. Dia teringat pepatah, orang yang mengabaikan wajah tidak terkalahkan. Wanita ini benar-benar tak terkalahkan. "Adik kecil, apakah Anda benar-benar tidak mau bergabung dengan Akademi Kekaisaran? Percayalah kakak, selama Anda bergabung dengan Akademi, maka dengan kekuatan dan bakat alami Anda pasti akan melayang tinggi ke langit. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu teknik budidaya, teknik bertarung, otoritas, atau keindahan, Anda hanya perlu mengatakan kata itu dan Anda akan mendapatkan persediaan yang tak ada habisnya." Wanita itu tidak mau menyerah untuk menarik Yang Ye ke Akademi Kekaisaran.
Yang Ye berbalik dan menilai wanita itu, dan kemudian seulas senyum muncul di sudut mulutnya ketika dia berkata, keindahan yang kau bicarakan bukan dirimu sendiri, kan? Wanita itu tertegun, lalu wajahnya memerah. Namun, dia dengan cepat kembali ke normal, dan kemudian dia tersenyum menggoda pada Yang Ye sambil berkata, jika Little Brother mampu mendapatkan posisi di 3 teratas Imperial Rankings Imperial, maka bukan tidak mungkin untuk menikahlah denganku. Namun, Little Brother mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya sekarang. Bukan karena kakak memandang rendah Anda, tetapi para jenius di Imperial Rankings itu benar-benar terlalu mengerikan. Tentu saja, adik kecil tidak memiliki kesempatan sama sekali. Petik 2. Berhenti. Yang Ye memotongnya dan berkata, aku tidak tertarik pada Imperial Rankings milikmu, jadi jangan sia-siakan usahamu untukku. Selain itu, saya juga tidak tertarik dengan Anda. Itu kebenaran, dan kami akan berpisah begitu kami tiba di reruntuhan yang Anda bicarakan. Petik 2. Wanita itu mendesah dengan suara rendah ketika dia menyadari bahwa Yang Ye tampaknya benar-benar tidak tertarik di Akademi Kekaisaran. Namun, dia masih tidak mau menyerah, dan dia berkata dengan ekspresi serius, kekuatanmu benar-benar hebat, dan bakat alamimu pasti sangat bagus juga. Namun, Anda harus menyadari dengan jelas bahwa tidak peduli seberapa hebat bakat alami seseorang, tetapi jika orang itu tidak memiliki sumber daya kultivasi dan perlindungan dan dukungan kekuatan, maka prestasi orang tersebut pasti akan terbatas. Terutama dalam hal dukungan, jika seorang jenius tidak memilih kekuatan sebagai dukungan, maka akan sangat mudah bagi jenius itu untuk mati lebih awal. Petik 2. Dia hanya bertukar satu pukulan dengan Yang Ye, tapi justru pukulan itulah yang membuatnya sangat terkejut dengan kekuatan Yang Ye. Bahkan pada saat ini, dia masih ingat dengan jelas kekuatan dan kecepatan serangan pedang itu. Ditambah dengan fakta bahwa Yang Ye mengatakan dia bukan milik sekte, jadi dia benar-benar berharap untuk dapat menarik Yang Ye ke sisi Grand Qin Empire. Dukungan. Yang Ye mencibir, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar, dukungan benar-benar penting, tetapi bisakah dukungan ini benar-benar diandalkan? Sekarang, saya memiliki bakat alami, saya memiliki kekayaan alam, dan saya memiliki kekuatan. Jadi, banyak sekte tidak akan ragu untuk menerimaku. Namun, saya sangat yakin bahwa jika saya terkait dengan kepentingan dukungan saya ini, maka tidak akan ragu untuk meninggalkan saya. Jadi, kekuatan sejati hanya datang dari diri sendiri. Adapun dukungan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diandalkan. Ketika dia berpikir tentang bagaimana sekte pedang dimaksudkan untuk menyerahkannya dan adik perempuannya, seutas kemarahan tiba-tiba muncul di hati Yang Ye. Belum lama berselang ketika dia, Yang Ye, mengambil pedang sekte untuk menjadi pendukungnya, dan dia bangga menjadi murid dari pedang sekte. Namun, bagaimana sekte pedang memperlakukannya? Hanya beberapa penatua dari Istana Bunga yang membuat para penatua pedang sekte itu menyerahkannya dan adik perempuannya tanpa ragu sedikitpun. Apa gunanya memiliki dukungan seperti itu? Mulut wanita itu sedikit terbuka ketika dia bermaksud mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya, dan itu hanya berubah menjadi desahan ringan. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, dia sangat memahami prinsip ini. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, adikku, kakak tidak tahu apa yang telah kamu temui, tapi aku masih ingin memberimu beberapa saran. Dengan bakat alami Anda, jika Akademi Kekaisaran menekankan pada membina Anda, maka Anda pasti akan bersinar cemerlang di masa depan. Sedangkan untuk ditinggalkan, saya merasa bahwa jika Anda tidak ingin ditinggalkan oleh pendukung Anda, maka Anda hanya bisa bekerja keras untuk menjadi kuat dan menyebabkan nilai Anda tumbuh semakin tinggi. Dengan cara ini, bagaimana mungkin pendukung Anda meninggalkan Anda? Petik 2. Yang Ye tersenyum dan berkata, pada akhirnya, bukankah aku masih harus mengandalkan diriku pada akhirnya? Mengenai sumber daya budidaya, saya benar-benar minta maaf tetapi saya tidak kekurangan sama sekali. Selain itu, berhenti memanggilku adik, kamu bisa memanggilku Ye Yang. Petik 2. Wanita itu menghela nafas sekali lagi setelah mendengar ini. Namun, dia menolak untuk menyerah, dan dia hanya sementara tidak punya ide untuk mengubah pikiran pemuda ini, Ye Yang. Tetapi dia tidak keberatan karena jalan menuju sukses penuh dengan kemunduran, dan dia merasa masih memiliki kesempatan. Tunggu. Yang Ye tiba-tiba berbalik untuk melihat wanita itu, dan kemudian dia menaksirnya sebelum dia berkata, persis tujuan apa yang Anda pegang di balik keinginan kuat Anda untuk membuat saya bergabung dengan Akademi Kekaisaran. Jangan katakan padaku bahwa ini demi kerajaan karena kamu tidak terlihat seperti orang seperti itu bagiku. Petik 2. Wanita itu berkedip. Setelah beberapa saat singkat, dia tersenyum dan berkata, kamu harus jelas menyadari bahwa identitas kakak di rumah tangga kekaisaran tidak biasa. Karena seperti itu, lalu apa yang salah dengan kakak mencari jenius untuk kekaisaran? Belum lagi bahwa kakak tidak memberitahumu tentang itu barusan. Jika Anda bergabung dengan Akademi Kekaisaran dan mengambil posisi di 10 peringkat teratas Imperial Rankings, maka kakak tidak hanya bebas dari kesalahan melarikan diri dari pernikahan, saya akan melakukan pelayanan yang baik saja. Itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Petik 2. Yang Ye menatap wanita itu dengan curiga. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kata-kata wanita ini tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Namun,
dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan wanita itu sangat masuk akal. Tapi dia terus merasa bahwa wanita ini tidak melakukan semua ini karena dua alasan itu. Setelah beberapa saat berlalu, Yang Ye menggelengkan kepalanya, berbalik, dan berhenti memikirkan semua ini. Tidak peduli apa niat wanita itu, dia sudah memutuskan bahwa dia akan segera berpisah dengan wanita itu begitu mereka tiba di reruntuhan dinasti Shang. Karena dia benar-benar tidak ingin bersama wanita yang cerdas dan licik. Wanita itu tiba-tiba bertanya, "Ye Yang, apakah wanita yang kamu sukai seindah aku? Apakah sosoknya lebih baik dari saya?" Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebaiknya saya tidak mengatakannya. Aku takut itu akan memukulmu terlalu keras." Petik 2. Pukul aku terlalu keras. Alis wanita itu terangkat ketika dia berkata, "Kakak tidak percaya bahwa seseorang yang mampu itu ada di dunia ini." Suaranya membawa nada percaya diri yang kuat. "Apakah kamu tidak mendengar bahwa kecantikan ada di mata yang melihatnya?" Yang Ye berkata, "Dia yang paling cantik di mataku. Bagaimanapun, dia 10 kali lebih tampan daripada kamu." "Tidak, sudah 100 kali. Tidak, kalian berdua tidak bisa dibandingkan sama sekali." Petik 2. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk memukul wanita itu, jadi dia tentu tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. "Baiklah, kita akan membuatnya lebih cantik dari kakak." Wanita itu mengungkapkan senyum lembut saat dia berkata, "Tapi apakah dia berpendidikan romantis seperti kakak? Biarkan kakak memberitahumu sebuah rahasia. Kakak tahu lebih dari 100 teknik untuk melayani pria, dan saya tahu beberapa puluh jenis posisi. Jika Anda bertemu dengan kakak perempuan, maka kakak menjamin bahwa Anda akan menikmati batas maksimum setiap hari. Bagaimana menurut Anda?" Sudut mulut Yang Ye berkedut. Apakah dia masih seorang wanita? Bahkan beberapa pria tidak seberani dia. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu benar-benar penggoda." Petik 2. Wanita itu hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menepuk pundak Yang Ye, dan kemudian dia menunjuk ke arah liang hitam pekat di kejauhan dan berkata, "Adik, kita di sini." Bab 112/112. Yang Ye terkejut ketika dia berjalan ke reruntuhan dinasti Shang yang berada di bawah tanah. Itu adalah tembok kota yang sangat besar yang terbentang di depan matanya. Dinding itu lebih dari 300 meter, dan untuk lebarnya, Yang Ye sama sekali tidak dapat membedakannya. Bagaimanapun, reruntuhan kota kuno ini setidaknya lebih dari 10 kali lebih besar dari South Peace City. Meskipun berada di bawah tanah, iluminasi di sini sangat bagus. Tentu saja, itu bukan sinar matahari. Itu adalah cahaya perak yang tampak seperti cahaya bulan, dan itu berasal dari batu-batu aneh yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti Moonlight Stone. Permukaan dinding tertutup rapat oleh jimat yang tidak lengkap dan misterius. Meskipun jimat ini telah kehilangan efeknya, kepadatan dan bentuk mereka masih sedikit mengejutkan Yang Ye. Karena jimat-jimat ini adalah formasi jimat yang menyelimuti seluruh kota. Jadi, hanya memikirkannya saja itu mengejutkan. Belum lagi dia sedang melihatnya dengan matanya sendiri. Seperti yang diharapkan dari ibu kota kekaisaran dinasti sebelumnya. Bahkan jika itu dibandingkan dengan ibu kota kekaisaran Grand Qin Empire saya, itu masih tidak jauh lebih rendah. Wanita itu mendesah dengan emosi sambil berdiri di luar kota. Yang Ye kembali sadar ketika mendengar ini, dan tatapannya telah beralih dari jimat di tembok kota ke pintu masuk kota yang tidak memiliki pintu lagi. Dia berkata, "Ayo masuk." Meskipun dia ingin hati-hati mengamati ibu kota kekaisaran dinasti Shang, dia tidak lupa bahwa dua ahli spirit realm mengejarnya dari belakang. Wanita itu mengangguk, dan kemudian dia buru-buru mengikutinya. Di lantai dasar, Mensi dan pria parubaya yang mengenakan baju besi emas berdiri dalam konfrontasi di kedua sisi pintu masuk. Pada saat ini, kedua ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Dengan ranah kultivasi mereka, pada awalnya akan sangat mudah bagi mereka untuk mengejar ke Mortal Realm dan King Realm Profounder. Namun, keduanya tidak dapat mengejar ketinggalan pada akhirnya, dan mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang yang ingin mereka kejar memasuki reruntuhan dinasti Shang. Tentu saja, jika mereka tidak memiliki Nether Wolf King untuk bepergian, maka Yang Ye dan wanita itu pasti akan tertangkap, dan ini akan menjadi kasus bahkan jika mereka menggunakan Strider Jimat. Namun, dengan bantuan Nether Wolf King, kecepatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Nether Wolf King lebih rendah dalam kekuatan dan kemampuan ofensif untuk klan Singa Flameroar, tetapi benar-benar melampaui klan Singa Flameroar dalam hal kecepatan. Ditambah dengan fakta bahwa Yang Ye dan wanita itu telah membuat langkah pertama, sehingga pria parubaya dan Mensi tidak dapat mengejar mereka. Ketika dia menatap pintu masuk ke reruntuhan, pria parubaya itu terdiam beberapa saat sebelum dia berbalik untuk melihat bawahannya, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah. Mereka yang telah mencapai Realm Raja melangkah maju. Semua pengawal istana ini telah dirancang pada menit terakhir, dan bahkan dia yang menjadi pemimpin telah dirancang pada menit terakhir, jadi dia benar-benar tidak terbiasa dengan bawahannya ini. Ketika mereka mendengar pria parubaya itu, 5 kavaleri segera melangkah maju dengan kuda penahan angin mereka. Pria parubaya itu melirik kelima dari mereka sebelum dia berkata,
kalian berlima mengikuti saya turun sementara yang lain berdiri berjaga di sini dan mengikuti perintah Wakil Komandan Su. Selain itu, kirim seseorang kembali ke Kekaisaran untuk memberitahu Yang Mulia tentang semua yang terjadi di sini. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu melirik Mensi sebelum dia membawa mereka berlima ke pintu masuk reruntuhan. Meskipun sangat berbahaya di sana, dia harus turun. Karena tidak apa-apa jika sang putri meninggal, tetapi jika dia kawin lari dengan seseorang, maka benar-benar hanya akan ada kematian yang menantinya ketika dia kembali. Karena keluarga Kekaisaran sangat peduli dengan wajahnya. Pria parubaya itu telah memimpin bawahannya di sana, jadi Mensi berhenti ragu juga. Dia berbalik dan membuat beberapa suara untuk kebanggaan singa, dan kemudian dia memasuki reruntuhan juga. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan wanita itu, dan dia peduli dengan pria muda misterius itu. Tidak apa-apa jika pemuda itu adalah Dark Beast yang telah mengambil bentuk manusia, tetapi jika pemuda itu tidak, maka masalahnya akan menjadi misterius dan menakutkan. Karena jika manusia telah menemukan metode untuk menaklukkan Dark Beast, maka itu tidak diragukan lagi akan menjadi bencana besar bagi Dark Beast. Di jalan-jalan di dalam kota, Yang Ye dan wanita itu tanpa henti mengukur sekeliling dengan ekspresi penasaran. Tidak sulit untuk mengetahui bagaimana menjamurnya dinasti Sang hanya dengan melihat rumah-rumah di sekitarnya. Selain itu, Yang Ye paling penasaran tentang mengapa kota bawah tanah yang sendirian ini tidak dingin dan sepi, dan itu malah agak ramai. Ya, bukan saja jalanan tidak dingin dan sepi seperti yang dibayangkannya, banyak orang terus-menerus bergerak naik dan turun di atasnya. Tentu saja, jumlah orang di sini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah orang di kota-kota di atas tanah. Yang Ye bahkan lebih terkejut bahwa hampir semua orang-orang ini adalah First Heaven Realm Profounders, dan dia belum melihat satupun Profounder di bawah First Heaven Realm. Jadi, dengan kata lain, dia sedikit istimewa karena menjadi Profounder di alam mortal. Yang lemah layak diintimidasi. Kata-kata ini sangat masuk akal. Karena selama periode waktu ini, dia melihat beberapa tatapan yang membawa niat jahat. Tanpa kecuali, semua tatapan ini turun ke cincin spasial di jarinya. Untungnya, mereka semua tampaknya takut pada wanita yang berjalan di sisinya, dan mereka tidak datang dan menyerang secara langsung. Karena wanita ini di sisinya telah menggunakan semacam teknik untuk benar-benar menyembunyikan aura kultivasinya, menyebabkan orang lain sama sekali tidak dapat merasakan kultivasinya. Meskipun orang lain tidak dapat merasakan kultivasinya, itu menyebabkan mereka menjadi lebih takut padanya. Karena betapapun bodohnya seseorang, jelas bahwa seseorang yang bisa tiba di sini sama sekali bukan orang biasa. Jadi, karena wanita ini mampu menyembunyikan auranya dengan semacam teknik misterius, itu menunjukkan bahwa identitasnya jelas tidak biasa. Jadi, meskipun orang-orang di sekitarnya tertarik pada cincin tata ruang yang dikenakan Yang Ye, mereka tidak berani bergerak dengan gegabah. Tentu saja, Yang Ye tidak takut bahkan jika orang-orang ini bergerak melawannya, tapi yang terbaik adalah menghadapi masalah yang lebih kecil. Adik kecil, kamu harus berterima kasih pada kakak kali ini. Jika bukan karena kakak, maka Anda mungkin sudah dicabik-cabik dari anggota tubuh sekarang. Wanita itu mengungkapkan senyum lembut ketika dia berkata, kakak tidak ingin sesuatu yang berharga, hanya memberi kakak beberapa jimat bermutu tinggi yang kau tunjukkan pada kakak sebelumnya, oke. Petik 2. Yang Ye mengerutkan bibirnya. Apakah wanita ini sudah gila? Dia benar-benar mencoba mengambil keuntungan dariku. Yang Ye tidak bisa diganggu untuk memperhatikan wanita itu, dan dia mempercepat dan menuju ke kedalaman kota. Saat ini, dia tidak khawatir bahwa mereka akan menyusul karena bahkan Yang Ye sendiri tidak tahu di mana dia berada. Jadi, bahkan jika sudah ada sangat sedikit orang di kota ini, menemukan mereka berdua di kota yang begitu besar tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Setelah mengambil beberapa langkah, Yang Ye tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia berbalik untuk melihat wanita yang berjalan bersamanya dan berkata, hei, kita sudah melarikan diri dari Dark Beast dan manusia itu, jadi pergi dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Lakukan, jangan ikuti saya, oke. Wanita itu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dua pria berjubah hitam tiba-tiba berjalan keluar dari sudut jalan. Keduanya berusia sekitar 23 tahun, dan mereka memiliki penampilan yang sangat mirip seolah-olah mereka dilemparkan dari cetakan yang sama. Kedua tatapan mereka berhenti di cincin tata ruang di tangan Yang Ye, dan kemudian tatapan mereka turun ke wanita di sisi Yang Ye. Selain itu, dan keserakahan di mata mereka sama sekali tidak disembunyikan. Alis hitam wanita itu sedikit bersatu ketika dia melihat tatapan mereka. Dia awalnya bermaksud untuk mengayunkan cambuknya, namun dia tiba-tiba melirik Yang Ye. Bola matanya berputar sebelum dia bergerak dengan cepat dan anggun untuk tiba di belakang Yang Ye. Setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi ketakutan dan berkata dengan takut-takut, suamiku, aku sangat takut. Yang Ye menatap tajam wanita itu. Dengan kultivasinya, apakah wanita ini bahkan harus takut pada dua orang ini yang hanya di alam surga pertama? Wanita ini jelas bermaksud memanfaatkanku. Ketika dia berpikir ke sini, Yang Ye menarik wanita itu ke pelukannya.
Wanita itu tertegun. Dia tidak pernah mengira bahwa Yang Ye yang selalu sopan akan tiba-tiba bertindak dengan cara ini, dan tepat pada saat dia terpana, Yang Ye membungkuk dan mencuri ciuman dari bibirnya yang halus dan indah.